Shalom, selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan dan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk datang bersama-sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong, kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua, agar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dengan tema umum, yaitu dampak pandemi COVID bagi pelayanan dan pendidikan. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengambil nas yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu dari Lukas 12 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-59. Saya akan bacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Lukas pasal 12 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-59. Dengan perikop di atas menilai zaman. Ayat yang ke-54, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segeralah kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseret kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari tema kecil yang saya berikan pada pagi hari ini, yaitu jangan menyerah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adanya pandemi COVID-19 di Indonesia sangat membuat masyarakat khawatir atau resah akan kehidupan mereka. Di antaranya, masyarakat sangat khawatir akan keadaan ekonomi mereka. Bahkan ketika adanya COVID-19, seluruh tempat-tempat umum ditutup seperti tempat ibadah, sekolah, mal, dan sebagainya. Semuanya ditutup. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari pandemi COVID ini, itu sangat berdampak bagi bangsa kita. Nah, pada pagi hari ini saya rindu kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu jangan pernah menyerah atau jangan menyerah. Ya. Mengapa di dalam kehidupan ini kita dikatakan jangan menyerah? Karena mereka yang menyerah, karena banyak di antara mereka yang merasa lelah, putus asa, serta tidak dapat lagi melihat pengharapan yang ada di dalam Tuhan. Ada pula yang menyerah karena tidak tahan lagi dengan berbagai tekanan dalam kehidupan mereka. Ada pula yang menyerah karena mau kehilangan kenyamanan dalam hidup mereka, serta berbagai sikap yang lainnya. Ada banyak sikap orang yang menyerah dari
kehidupan ini. Bahkan mereka mulai menduakan Tuhan dalam kehidupan mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana agar kita memiliki sikap yang tidak mudah menyerah. Ya. Jadi, bagaimana sikap kita atau sikap yang harus kita miliki sehingga kita tidak mudah menyerah. Yang pertama yaitu mampu melihat dari sudut pandang Allah. Nah, ketika kita menghadapi tekanan atau pergumulan yang berat dalam kehidupan ini, seringkali kita berpikir untuk mengubah segala hal di sekitar kita. Ya, jadi kita mulai berpikir harus bagaimana saya mengubah hidup saya ketika kita dalam pergumulan atau tekanan yang berat. Hal ini yang akan membuat kita lelah ketika kita tidak melihat perubahan di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau perubahan yang kita lakukan ini tidak terjadi di sekitar kita, ini akan membuat kita menjadi lelah sendiri. Nah, kita mungkin tidak dapat mengubah segala yang ada di sekitar kita, tetapi kita dapat mengubah cara pandang atau pikir mereka terhadap segala keadaan yang menekan. Jadi, kalau kita tidak bisa merubah keadaan, ya, secara manusiawi kita tidak dapat merubah keadaan, tetapi kita dapat mengubah cara pikir atau cara pandang orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita melihat atau kita mampu melihat dari sudut pandang Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagian yang kedua yang akan saya bagikan untuk kita pada pagi hari ini, mengapa kita jangan menyerah. Yang kedua adalah memiliki pengenalan dan pengertian yang benar akan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman yang saya alami ketika kita tidak memiliki pengenalan dan pengertian yang benar kepada Tuhan, itu akan sia-sia dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat Rasul Paulus, kalau kita tahu tentang cerita Rasul Paulus, dia mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu tetap memiliki keyakinan bahwa Allah memberikan suatu harta yang sangat luar biasa, berlimpah, yaitu kekuatan untuk menghadapi apapun juga. Itu bisa kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Nah, mengapa untuk kita perlu memiliki pengenalan yang benar tentang Allah sehingga pada saat kita menghadapi berbagai gelombang atau berbagai masalah dalam kehidupan kita, kita dapat menghadapinya dengan bersama Tuhan Yesus. Ya, pengenalan yang benar kepada Allah mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkah menghadapi berbagai persoalan hidup. Jadi, kalau kita memiliki pengenalan yang benar kepada Allah, maka kita akan memiliki pengharapan atau itu dapat memberikan kepada kita kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bagian yang ketiga yang akan kita pelajari bersama-sama, mengapa kita jangan menyerah. Yang ketiga, Allah ingin melihat bukti iman kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilai yang berupa seperti emas yang panah, yang harus diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Ya, kita perlu menyadari bahwa iman kita kepada Allah tidak dibuktikan ketika kita ada di ruang ibadah. Tetapi iman kita dibuktikan ketika kita keluar dari tempat ibadah, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari menghadapi masalah. Justru disitulah iman kita diuji dan didewasakan. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, iman kita itu tidak dibuktikan ketika kita berada di gedung gereja, di ruang ibadah dan sebagainya. Tetapi iman kita diuji saat kita sedang menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bagian yang terakhir yang ingin saya bagikan kepada kita, mengapa kita jangan menyerah. Yang keempat adalah ketika kita menyadari bahwa ada berkat bagi orang-orang yang menang. Apabila kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua sampai dengan yang ketiga, di sana dikatakan kepada ketujuh jemaat, barang siapa menang, Tuhan menghendaki setiap umatnya menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sesungguhnya dari setiap kemenangan yang diraih selalu ada upah atau berkat yang disediakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dengan jelas di sini dikatakan bahwa apabila kita mampu menghadapi masa pandemi COVID-19 ini bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan berkat yang sudah Ia sediakan bagi kita. Ya. Ada orang yang saat ini sedang menghadapi masalahnya begitu berat. Dia dengan begitu mudah meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, jangan pernah menyerah. Ya. Dalam kehidupan ini, kita senantiasa menghadapi pertempuran hidup. Allah menghendaki agar kita menang dan tidak mudah menyerah dengan pertempuran yang ada. Ada 4 hal yang memampukan kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Yang pertama, ketika kita mampu melihat masalah dari sudut pandang Allah. Yang kedua, memiliki pengenalan dan pengertian yang benar akan Tuhan. Dan yang ketiga, Allah ingin melihat bukti iman kita kepada Dia. Dan yang keempat, ketika kita menyadari bahwa ada berkat bagi orang-orang yang menang. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah kita dimampukan untuk mempraktekkan keempat hal ini dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.